heard your CD. It's fucking garbage, man. Whoa, isn't this Lucille? Whoa, Eddie. Film band Jepang paling the best, ya cuma ini, Beck. Film ini adalah adaptasi dari manga dan anime dengan judul yang sama. Buat anak band, nonton film ini bisa sangat termotivasi karena ceritanya sangat menginspirasi sekali. Film ini tentang sebuah grup band anak muda yang struggling untuk bisa terkenal dan masuk ke dalam konser besar di Jepang. Oke, langsung aja ke ceritanya. Tanaka Yukio atau teman-temannya biasa memanggilnya Koyuki adalah siswa SMA yang mempunyai kehidupan yang tidak menyenangkan. Hari-harinya selalu membosankan karena kehidupan sekolahnya selalu dibully. Pokoknya di awal cerita ini digambarkan kehidupan Koyuki tidak berwarna. Suatu hari saat pulang sekolah, di tengah perjalanan, Koyuki melihat seekor anjing yang sedang dibuli sama bule-bule. Karena hatinya yang baik, Koyuki langsung menyelamatkan anjing itu. Bule-bule ini pun akhirnya memukul Koyuki. Dan muncullah orang ini. Namanya Minami Ryusuke, si pemilik anjing ini. Karena telah membuli anjingnya, Ryusuke nggak terima sama bule-bule ini. Saat mau berantem, Ryusuke ngeluarin pistol. Tapi bule ini tahu kalau pistolnya mainan, ya habislah si Ryusuke dipukulin sama bule-bule ini. Pertemuan Koyuki dan Ryusuke pun terjadi. Saat mau bersalaman, Ryusuke ingat kalau dia telat ke konsernya. Ryusuke pun bergegas ke live house tempat dia manggung. Koyuki mengikutinya, dan di sini Koyuki juga melihat Ryusuke dengan bandnya sedang manggung. Live house Ryusuke bersama band ini pun gagal karena ulah Ryusuke. Band ini pun bubar. Terus Koyuki dan Beck pun menemui Ryusuke di backstage. Koyuki yang sudah menyelamatkan Beck diajak ke rumah Ryusuke. Terlihat di dalam rumah Ryusuke terdapat banyak kaset CD yang menandakan Ryusuke ini maniak banget sama musik. Di sini Koyuki ketemu sama bapak-bapak tua ini, namanya Pak Saito. Ingat-ingat ya orang ini. Terus Ryusuke nyodorin majalah, di mana orang di majalah ini adalah temannya bernama Eddie dengan bandnya bernama Dying Breed. Lanjut, Ryusuke pun bermain gitar. Koyuki pun agak interest sama gitar yang dimainkan Ryusuke. Dan di sini digambarkan kalau gitar ini adalah gitar yang agak misterius. Karena keasikan main gitar, seorang cewek keluar dari sebuah kamar dan komplain karena keberisikan. Cewek ini adalah adik Ryusuke bernama Maho. Di sini Koyuki agak interest nih sama si Maho. Karena telah menyelamatkan Beck, Ryusuke menawarkan diri untuk melakukan apa saja buat Koyuki. Dan Koyuki pun minta diajarin main gitar. Koyuki juga dipinjemin gitar favorit Ryusuke. Selanjutnya ada siswa pindahan juga yang satu selera sama Koyuki. Namanya Sakurai Yuji. Bertemanlah mereka berdua ini karena satu selera ya. Terus lanjut, Ryusuke ketemuan sama Taira. Nah, ini yang namanya Taira. Dan mengajak Taira untuk bergabung ke band Ryusuke. Di sini Taira bakal gabung kalau band Ryusuke punya vokalis yang bagus. Terus lanjut ke scene live house para rapper. Terlihat Chiba adalah penyanyi rap. Tapi di sini Chiba merasa kalau di sini bukan tempatnya. Ryusuke ternyata udah nunggu Chiba di luar. Chiba dan Taira diketemukan. Dan akhirnya ketiga orang ini membentuk sebuah band. Beralih ke Koyuki dan Maho, di sini mereka berdua agak semakin dekat. Saat Maho menyanyikan sebuah lagu, Koyuki pun ikut bernyanyi. Dan tidak disangka-sangka, ternyata suara Koyuki sangat merdu sekali. Maho pun sampai kagum saat mendengar Koyuki bernyanyi. Keesokan harinya, saat Yuji dan Koyuki bermain gitar, muncul grup pembuli dan gitar pemberian dari Ryusuke dirusak oleh para pembuli ini. Beralih ke kediaman Ryusuke, semua berpikir mencari nama band yang keren. Saat Chiba melihat anjing Ryusuke, Chiba nyeletuk menamakan band ini Beck.
Akhirnya semua setuju menggunakan nama Beck. Saat suasana menyenangkan dan semua bahagia, muncul Koyuki dengan gitarnya yang rusak. Tanpa menanyakan alasan kenapa bisa rusak, Ryusuke langsung mengusir Koyuki. Di tengah perjalanan, masih ingat kan sama Pak Saito di awal cerita? Di sini dia dengan senang hati membantu memperbaiki gitar Koyuki. Tapi dengan syarat Koyuki jadi budak di perusahaan Pak Saito. Dan selain bekerja di tempat Pak Saito, kemampuan gitar Koyuki juga meningkat berkat diajari juga sama Pak Saito. Singkat cerita, gitar selesai diperbaiki. Saat mau mengembalikan gitar ke Ryusuke, tanpa mendengar alasan lagi, Ryusuke langsung mengusir Koyuki. Saat di jalan pulang, Koyuki ketemu sama grup pembuli dan mau menghancurkan gitarnya lagi. Tapi sebelum dibully, semua anggota band Beck datang. Semua dihabisin sama Chiba. Dan berkat Maho ya, perseteruan Ryusuke dan Koyuki akhirnya kelar. Koyuki diterima lagi sama Ryusuke. Selanjutnya Koyuki dan Yuji bergabung dan show pertama Koyuki gagal. Karena dia masih nervous. Lanjut, Ryusuke membuat lagu baru. Dan di sini Koyuki dengan permintaannya sendiri, dia meminta untuk menjadi vokalis. Saat tes lagu, semua anggota band pada kagum. Dan akhirnya Koyuki dijadikan senjata rahasia karena vokalnya yang sangat merdu. Makin menarik lagi, akhirnya Dying Breed akan ke Jepang. Saat Beck manggung, penonton nggak fokus nonton Beck manggung. Saat Eddie datang, penonton langsung fokus ke Eddie. Tapi dengan suara emas Koyuki, semua fokus teralihkan ke panggung karena Koyuki mulai menyanyi. Akhir show, akhir manggung, Koyuki sangat dipuji sama member Dying Breed. Dan tujuan Eddie di sini, dia ingin menggunakan Lucille, adalah nama gitar Ryusuke yang diceritakan di sini adalah gitar curian. Konser Dying Breed pun dimulai. Ternyata di tengah konser, guest star-nya adalah si Eiji Kimura, musuh Ryusuke. Harusnya Dying Breed ini ngepromoin bandnya Eiji. Tapi si vokalis malah membakar gitar Eiji di depannya sambil bilang, I heard your CD. Fucking garbage, man. dan tidak terduga ternyata yang diajak duet yaitu si Koyuki. Dan Eddie pun mengajak Ryusuke ke panggung untuk ngejam bareng. Dan sekali lagi saat Koyuki bernyanyi, semua tercengang karena suara Koyuki. Dan di sini perlu digarisbawahi ya. Di sini Maho rekam video konser ini sambil memperlihatkan gitar Lucille, yang nantinya ini yang bakal menjadi biang masalah. Karena kejadian di konser Dying Breed, Beck makin mulus aja perjalanannya. Mereka bisa membuat CD dan makin dikenal banyak orang. Puncaknya mereka ditawarin manggung di Grateful Sound. Karena makin terkenal, akhirnya sang pemilik gitar Lucille menemukan Ryusuke. Ternyata benar, gitar ini adalah gitar legendaris saat di Amerika, Eddie dan Ryusuke mencuri dari Leon Sykes. Juga Beck ini, anjingnya Ryusuke, juga milik Leon Sykes. Dan juga masih karena kejadian konser Dying Breed, produser Eiji ini sebel sama Beck dan berusaha menjatuhkan Beck dengan menarik CD Beck dari pasaran. Beck juga tidak diperbolehkan manggung di Grateful Sound, dan sebagai gantinya, si produser ini memasukkan band Eiji dan Yoshito ke Grateful Sound. Makin parah lagi, ditambah Leon Sykes juga bakal jadi produser Grateful Sound, yang artinya dia bakal datang ke Jepang dan menangkap Ryusuke. Bener aja, malamnya orang-orang Leon Sykes datang ke kediaman Ryusuke dan menangkapnya. Saat ditangkap dan akan dibunuh, bapaknya Leon Sykes adalah legenda musik blues. Ryusuke pun meminta untuk ngejam bareng. Pada akhirnya Ryusuke dilepas karena Leon Sykes berpikir dengan membunuh Ryusuke tidak akan menghasilkan uang.
Ryusuke pun kembali ke rumah. Di sisi lain, kekesalan Koyuki sama Yoshito dituangkan ke dalam lagu. Ketika semua member mendengarkan lagu baru Koyuki, semua anggota percaya diri kembali. Lalu Ryusuke membuat perjanjian dengan Leon Sykes, mohon untuk Beck dimasukkan di dalam konser Grateful Sound. Dan bener aja, tak berselang lama semua anggota dikabarin kalau Beck bakalan manggung di Grateful Sound. Konser-konser kecil di live house sebagai latihan untuk Grateful Sound dijalani. Dan di sini karena semua orang mulai mengagumi Koyuki, Chiba mulai merasa terpinggirkan. Dan Chiba merasa frustasi, dia kembali ke dunia rap yang dulu. Tapi di sini dia malah berakhir dengan berantem. Keesokan harinya, Chiba kembali ke band dan latihan pun dimulai kembali karena konser Grateful Sound makin dekat. Maho yang sedang renggang sama Koyuki, karena Beck dan band Yoshito ini manggung di jam yang sama, Yoshito ini meminta Maho untuk datang ke panggungnya. Akhirnya, Grateful Sound tiba. Terdapat 3 panggung. Beck bakalan manggung di panggung ketiga, di mana di panggung yang kecil yang hanya memuat 500 orang penonton. Misteri kenapa Beck bisa diundang manggung di Grateful Sound? Karena sebelumnya kan dicoret dalam konser sama produser Eiji. Itu dikarenakan Ryusuke membuat perjanjian dengan Leon Sykes. Jadi berkat Leon Sykes, Beck bisa masuk ke konser Grateful Sound, tapi dengan syarat penonton harus lebih banyak dari panggung 1 dan panggung 2, yang dimana kalau dipikir menggunakan logika itu nggak bakal mungkin. Jika tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut, Beck akan dibubarin dan Ryusuke bakal menjadi budak Leon Sykes selamanya. Nah, karena keputusan dan nating tulusnya Ryusuke ini menjadikan Chiba marah. Chiba berpikir tidak akan bisa menarik penonton sebanyak itu, tapi Ryusuke masih yakin karena dia melihat vision. Kalau Beck manggung membawakan lagunya Koyuki, bakal banyak penonton memenuhi panggung 3. Semua member juga melihat vision yang sama di otaknya. Kalau konser bakalan rame. Nah, masalah vision ini yang menjadikan Chiba tambah marah. Karena dia sendiri yang tidak melihat vision itu. Akhirnya Chiba pun pergi. Karena nggak ada Ryusuke dan Chiba, Taira memutuskan Beck nggak jadi manggung. Tetapi berbeda dengan Koyuki. Koyuki berpikir 500 orang yang menunggu Beck manggung bakal kecewa. Dan akhirnya Koyuki sendirian tampil di panggung. Koyuki tampil parah sekali. Dan Maho ternyata datang di panggung Beck tampil. Tak berselang lama, Yuji naik ke panggung juga. Disusul Taira juga akhirnya naik. Ryusuke yang tadinya menyerah, akhirnya naik panggung juga. Dengan melodi-melodi gitarnya yang keren, Koyuki pun mulai bernyanyi. Lagi-lagi, semua orang terkagum-kagum dengan suara Koyuki. Dan karena hujan, di panggung 1, tempat Eiji dan Yoshito manggung, dihentikan sementara karena kesalahan teknis. Semua penonton di panggung 1 juga tercengang oleh Beck. Chiba yang melihat dari barisan penonton, akhirnya melihat vision dari kacamatanya. Chiba akhirnya sadar dan berlari ke arah panggung. Lalu lagu andalan Chiba, Evolution, dinyanyikan. Selain suara emas Koyuki, saat Evolution dinyanyikan, Pak Saito membuat ulah dengan mengarahkan kamera ke cewek-cewek joget ini. Penonton dari panggung 1 bergegas menuju panggung ke-3, tempat Beck manggung. Penonton pun berjubel mendatangi Beck. Dan lagu terakhir, lagu dari ciptaan Koyuki dengan judul Moonbeams dinyanyikan. Pokoknya ini lagu terbaik ya, teman-teman juga bakalan suka, dijamin. Terlihat Leon Sykes menikmati dan penonton juga masuk ke dalam melodi lagu Moonbeams yang dinyanyikan oleh Koyuki. Konser pun sukses dan lihat, penonton jadi banyak sekali, yang tadinya hanya 500 orang doang jadi sebanyak ini. Oke, gitu aja alur cerita dan review singkat film Beck. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.
Bye-bye.